Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nabi khair. Teman-teman sudah sarapan pagi ini? Sudah. Sarapannya pakai apa? Atar, sarapan apa Atar? Sarapan apa? Nasi uduk. Nugget. Sama sosis, nugget. A2, Akmal? Telur. Fatih? Nasi telur. Akifah? Apa? Nugget. Askia? Sereal pakai susu? Haura? Roti. Roti apa? Rotinya pakai selai atau? Roti aja biasa, roti tawar. Oh, roti. Rasa apa? Rasa keju. Amira? Cumi. Oh, cumi. Anissa Hafia? Udang. Areta? Ketoprak. Telur. Ketoprak. Nasi uduk. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh A2. Tangannya semua, tidak ada yang megang mouse dan keyboard. Semuanya fokus berdoa. Ayo, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum itu, Bisudi mau ngecek semangatnya dulu ya. Pakai tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk semangat. Bisudi mau tanya, bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Sedih, senang, bersemangat, atau marah? Yang mana perasaannya? Atau apa perasaannya? Ngantuk, bersemangat, senang, biasa aja, senang. Oke, nanti yang ngantuk bisa cuci muka ya. Sekarang kita akan mainkan lagu nasional dulu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Jadi semuanya berdiri. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Selanjutnya adalah ice breaking. Why? Amini. Ice breaking yang ini nanti kita tebak bangun datar, karena hari ini ya proyek yang akan kita buat adalah berkaitan dengan bangun datar. Kalau jawabannya A, teman-teman angkat tangan. Kalau jawabannya B, teman-teman duduk aja. Kalau jawabannya C, berdiri. Oke? Kalau A, angkat tangan. Kalau B, tetap duduk. Kalau C, berdiri. Siap? Siap. Namaku adalah segitiga. Apa jawabannya? A, B, atau C? Betul, yang C.
Semuanya berdiri. Aku adalah segitiga. Lanjut. Aku mempunyai 4 sisi. 4 sisi. Milikku lebih panjang dari sisi yang dimiliki oleh persegi. Dua sisinya Aku disebut sama. persegi panjang. Dua sisinya sama panjang. Manakah bentukmu? Yang mana? Yang betul itu adalah aku Betul, persegi hebat. panjang. Berjumlah 4 sisi yang sama panjangnya. 4 sisi sama Anda panjang. tahu siapa namaku? Segitiga, lingkaran, atau persegi? Yang betul, aku adalah Hebat. segi 4. Wah, kalian semua pintar. Iya dong. Manakah bentuk bintang? Untuk bintang. Bentuk bintang. Ya, benar sekali. Itu Bintang juga adalah bangun datar, bintang. tapi tidak beraturan. Tidak beraturan sisinya. Bentuk benda ini seperti apa ya? Kayak apa tuh? Itu gambar apa ya? Itu gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Iya, betul sekali. Gambar TV. Benda tersebut memiliki bentuk seperti persegi panjang. TV gambarnya. Manakah Ah, benda gampang yang ini. berbentuk lingkaran? Gampang. Lingkaran. Gak apa-apa, ntar tadi dudukan. Oke, Ya, betul jawabannya sekali. C. Bahan berbentuk lingkaran. Berapa soal yang dijawab betul? Wah, kalian pintar. Betul semua, siapa yang betul semua? Tadi kamu salah yang TV ya, salah satu ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Kemudian memahami pilar berpikir komputasional yaitu pengenalan pola dan juga algoritma. Yang ketiga, membuat program kalkulator keliling dan luas bangun datar sederhana di PictoBlox. Terakhir, menampilkan hasil perhitungan di layar. Jadi nanti terakhir teman-teman akan presentasi per kelompok hasil dari PictoBlox yang sudah dibuat. Sebelum ke sana, kita belajar dulu cara berpikir. Apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Pernah dengar gak? Nggak pernah? Nggak pernah dengar berpikir komputasional? Oke, ya. Pernah nggak kamu ngelihat komputer atau robot? Pernah lihat komputer atau robot? Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak lihat komputer atau robot yang bisa ngitung cepat? ChatGPT, apa lagi? Kalkulator. Biasanya kalau kita ngitung angka biar cepat pakai kalkulator. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer. Jadi kita berpikir seperti komputer supaya nanti supaya nanti bisa diterapkan sama kita, bisa juga diterapkan sama komputer. Itu namanya berpikir komputasional. Kemudian, nah pengertian lebih jelasnya, berpikir komputasional adalah memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang rapi, teratur dan mudah dimengerti sehingga bisa dilakukan oleh manusia dan juga komputer. Belajar 2 pilar berpikir komputasional hari ini, pengenalan pola dan juga algoritma. Nah, pola itu artinya persamaan atau kesamaan. Contoh, kalau di kehidupan sehari-hari, matahari itu terbit setiap pagi, terbenamnya sore. Dan itu berulang-ulang setiap hari. Itu namanya pola. Jadi berulang terus. Polanya terjadi berulang-ulang dan ada kesamaan. Mataharinya pagi hari terbitnya dari mana? Dari timur, tenggelamnya di mana? Kalau dibalik? Iya, gitu. Itu namanya pola. Ada lagi kalau kita bikin rutinitas harian, belajar, istirahat, tidur. Besoknya bangun, belajar lagi, istirahat lagi, tidur lagi. Itu namanya pola. Ada nggak yang bisa nyebutin contoh pola lain selain yang sudah disebutkan? Makan tidur. Misalnya kalau jajan di kantin. Contoh jajan di kantin. Bukan kayak gitu. Kamu jajan di kantin, kamu jajannya jam 10. Pas kamu jam 10 itu makanannya udah habis.
selama 5 hari, selama seminggu, kamu perhatiin kalau kamu datangnya jam 10, makanan di kantin udah habis. Itu namanya pola. Oh, pola di matematika yang akan kita pelajari hari ini adalah contohnya pada keliling persegi dan keliling persegi panjang, serta luas persegi dan luas persegi panjang. Lanjut, sekarang algoritma. Kalau algoritma itu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Contoh, kalau bikin mie instan, pertama pasti rebus air, kedua masukkan mie, ketiga tambahkan bumbu, keempat bisa nggak kalau masukin mie dulu baru rebus air? Nggak bisa. Atau misalnya diangkat dulu baru diaduk, maksudnya disajikan dulu baru diaduk, mungkin nggak? Enggak, harus urut. Nanti airnya udah mendidih baru masukin mie. Kalau langkahnya dibalik nanti rasanya jadi aneh. Ada lagi nggak contohnya selain cara membuat mie? Siapa yang bisa sebut? Apa? Masak telur. Apa yang masak telur pertama kali ngapain dulu? Tuang minyak. Bukan nyalain kompor. Nyalain kompor. Terus habis nyalain kompor, tunggu panas. Pecahkan telur. Oh, ini telur ceplok ya? Oke, pecahin telurnya. Masukin telurnya, jatuhin ke. Iya, udah dimasukin telurnya ke wajan. Terus habis itu apa lagi? Ambil spatula. Habis ambil spatula, dibalik. Ambil garam dulu katanya tuh. Iya, garam dulu ya. Kasih rasa dulu, kasih itu dulu, perasa dulu garam sama lada. Nanti kalau bagian bawahnya sudah agak keras, bisa dibalik. Udah dibalik, bisa diangkat kalau sudah matang. Selain bikin telur, apa lagi? Masak nasi, langkahnya apa aja lah masak nasi? 1. Cuci, ambil air. Ambil beras dulu nggak? Yang dicuci apa kalau berasnya belum diambil? Beli beras. Ambil beras. Dicuci, habis dicuci Masukin rice cooker. Masukin air. Tambahin air dulu. tambahkan air dulu. Masukin rice cooker. Nyalain. Masukin rice cooker, baru dinyalakan. Atau bikin teh, nyuci baju, semua juga ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah penyelesaian yang berurut itu namanya algoritma. Gitu ya teman-teman. Nah, yang kita belajar hari ini adalah keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Ini persegi 4 sisinya sama panjang. Kalau keliling itu kamu mengelilingi pinggirnya atau jalannya zigzag. Mengelilingi pinggirnya. Jadi kalau misalnya mau menghitung keliling, berarti kita jumlahkan saja semua sisinya. Berarti karena sisinya ada 4 dan sama panjang, maka didapat rumus 4 kali sisi. Atau boleh nggak Miss nanti aku tambahin sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4? Boleh. Ya, boleh. Sama halnya dengan persegi panjang. Kalau kelilingnya juga sama. Pinggirnya aja. Panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Maka didapat rumus seperti ini. 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Tapi boleh nggak Miss aku mau jumlahin aja? Panjang tambah lebar tambah lebar, boleh. Nah, itu pola. Sama-sama menjumlahkan seluruh sisinya. Betul nggak? Yang ini semua sisinya dijumlah, yang ini semua sisinya dijumlah. Itu namanya pola. Yang luas, kalau luas persegi, dalamnya yang diukur. Ya, maka rumusnya jadi sisi kali sisi. Kalau persegi panjang sama dalamnya juga. Tapi karena persegi panjang punya panjang dan lebar, maka jadinya rumusnya panjang kali lebar. Tapi sama polanya apa? Sama-sama diapain? Dikali. Sama-sama dikali. Nah, nanti algoritmanya gimana? Algoritmanya kamu menyusun langkah-langkah menyelesaikan luas dan keliling. Misalnya sudah tahu nih sisinya 5. Berarti berapa kelilingnya persegi? Kalau sisinya 5. 20. 5 kali 4 berapa? 20. Atau bisa juga 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 2 sama aja. Tuh misalnya persegi panjang
Panjangnya 5, lebarnya 2. Berapa kelilingnya? Panjangnya 5, lebarnya 2. 14. Berapa? Kan ini 5 nih. 5 tambah 5. 10 tambah 2. Tambah 2. 11. Ya. Kalau luas perseginya gimana? Kalau sisinya 5. Berarti 5 dikali berapa 5 kali 5? 25. Ini 5 dikali 2, jadi 10 luasnya. Oke? Dengan penggunaan pola kita bisa melihat kesamaan antara berbagai bangun datar. Dan dengan algoritma kita bisa membuat langkah-langkah untuk menghitung keliling dan luas dengan benar. Selanjutnya adalah perkenalkan PictoBlocks ya. PictoBlocks itu kayak kamu main Lego warna-warni. Kamu punya nggak Lego di rumah? Punya. Biasanya Legonya disusun jadi mobil-mobilan, ya kan? Bisa jalan sendiri. Oh, bisa jalan sendiri, hebat. Bisa jadi apa? Robot dan lain sebagainya. Nah, PictoBlocks tuh kayak gitu, tapi adanya di komputer. Nah, adanya di komputer. Nah, kalau di PictoBlocks kamu nggak perlu nulis kode yang rumit. Jadi coding itu artinya kode atau pemrograman. Nah, dengan PictoBlocks kita bisa bikin animasi, bisa bikin game, bisa buat robot, bisa buat kalkulator. Ya, bisa buat kalkulator, keliling dan luas bangun datar yang mau kita buat sekarang. Oke? Sekarang kita coba. Ya. Miss Widi kasih panduannya. Nih, kerjakan secara berkelompok. Nanti kamu baca, nanti kalau bingung boleh tanya. Kalau bingung boleh tanya, nanti Miss Widi bantu. Tapi coba pelajari dulu panduan yang sudah Miss Widi berikan. Oke? Ini sudah kelompok satu orang. Tetap satu kelompok. Tetap bikinnya sendiri-sendiri. Cuma boleh diskusi sama kelompoknya ya. Oke? Nah, pilih salah satu ya. Kamu mau bikin yang kalkulator persegi atau persegi panjang. Nah, langsung dikerjain. Buka Google Chrome-nya. Iya, betul. Iya, pilih blok. Betul. Miss, yang ada tulisan-tulisan ini di skip atau Next aja. Kenapa ini? Boleh kata-katanya juga boleh diganti ya. Pertama ngapain dulu? Nih kalau persegi panjang, bikin variabel dulu, Wak. Di variabel. Nah, waktunya sampai ke jam 9 ya. Waktunya sampai jam 9. Nanti jam 9 kita presentasi ya. Ini variabel. Miss, backgroundnya boleh ganti? Boleh. Ini yang masuk. Iya, boleh. Pilih. Aku kan ini pilih. Kamu ini. Oh, Miss, ini ada sentimeternya juga. Benderanya udah, sekarang nih variabel. Bikin dulu variabelnya. Nah, ketik apa variabelnya? Sisi. For display only. Ketik panjang. Itu belum, ini belum tuh. Panjang. Gini, Miss. Yang sisi itu Oke, itu baru muncul ya. Ya. Ini sisi itu answer. Iya, nah, answernya di sini, di sensing. Answer. Tarik. Sini. Nah, gitu. Nah, dia persegi panjang. Persegi berarti sisi tulis. Sisi. Sisi buka kurung. Shift. Kalau gitu. Tulis sisi. Miss, ulang lagi, Miss. Ini, Miss.
Terus ada lagi? ada tulisan CM-nya, Miss. Iya. Di rename aja. Luas. Ya keliling. Miss, kalau kodenya itu udah selesai ganti karakter sama background. Iya, gitu. Iya. Ya, Miss, aku udah dari sini, kamu ya, udah jadi. Sudah selesai ya waktunya. Sekarang kita waktunya presentasi. Presentasi dari yang laki-laki dulu. Ayo silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau main pencet apa dulu? Oke, sip. Halo. Nah, dimasukkan panjangnya berapa? 24. 24. Oh, sisinya ya. Jadi luasnya ada adalah 576 dan 576, kelilingnya adalah 96. Betul gak kalau dihitung manual? Betul. Terima kasih ya, terima kasih kelompok Akmal. Tepuk tangan untuk kelompok Akmal. Iya dan Akifah, buat apa? Saya membuat kalkulator persegi panjang berbeda dengan laki-laki. Ya, coba dimainkan. Kemudian, kalau mau main klik apa dulu? Bendera. Ya, bendera hijau. Oke. Oke, good. Dimasukkan panjangnya mau berapa? 10. Terus lebarnya berapa? Oke. Ya, nanti luas dan kelilingnya. Seru nggak belajar hari ini? Seru. Oke, terima kasih. Akhirnya pembelajaran hari ini selesai. Tadi sudah ada yang presentasi, ada yang bikin kalkulator persegi, ada yang bikin kalkulator persegi panjang. Sekarang Miss Widi mau tanya, hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Hal baru apa yang dipelajari hari ini? Bisa membuat kalkulator Bisa buat kalkulator sendiri. Pakai aplikasi apa? Pakai PictoBlox. Nah, pakai aplikasi PictoBlox. Kemudian bagian apa yang paling menurut kamu paling sulit? Yang paling sulit apa? Bikin kodenya ya? Bikin kodenya masih bingung. Terus yang sekarang yang mudah, apa yang mudah? Bikin apa? Cari karakternya mudah, apa lagi? Backgroundnya juga mudah, banyak ya backgroundnya ya. Bisa pilih, bisa dijadikan satu dan lain sebagainya. Oke. Nah, kesimpulannya nak, hari ini kita sudah belajar berpikir komputasional dengan pilar pengenalan pola dan algoritma. Nah, pengenalan pola tadi kita nemu nih kesamaan rumus di luas dan keliling persegi dan persegi panjang. Kalau keliling apa tadi rumusnya? Polanya menjumlahkan semua sisi. Kalau luasnya sisinya dikalikan. Kemudian algoritmanya apa tadi? Algoritmanya itu teman-teman belajar menyusun kode-kode di PictoBlox ya. Jadi kalau di PictoBlox kita nggak cuma bisa bikin kalkulator bangun datar, kita juga bisa bikin animasi, bisa bikin game dan lain sebagainya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita coba bikin game ya. Oke, nah dari kegiatan ini kita belajar bahwa pola itu membantu kita mengenali persamaan antar bangun datar dan algoritma membantu kita menyelesaikan soal. Dengan kalkulator di PictoBlox tadi, kita jadi lebih mudah menghitungnya secara cepat. Oke, itu saja dari Miss Widi. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.